Oh ya Dit, nih gue pengen nanya sama lo nih. Apa Anda? Masuk kuliah kapan? Bukannya Selasa sama Rabu ya? Di surat edaran hari Senin apa sih? Kayak gue liatnya anak-anak ribut hari Selasa sih. Iya, di bawah kita maba sama anak 18 Emang beda kan, maba sama angkatan kita? beda. Katanya kan maba itu 19 kan ya? Iya. 19 18 katanya hari Senin apa Selasa. Cuma kita kan hari Rabu ya, karena kita kan udah emang benar-benar hari Rabu, Kamis, Jumat kan. Iya. Gitu. Oh, jadi ini- bukan Senin atau Selasa? Bukan, katanya Rabu. Karena ya kita biasanya Rabu kan, Rabu Kamis Jumat ya. Oh ini, gue pengen nanya nih Dit. Apa Anda? Masalah apa namanya sistem pembelajaran daring itu kemarin. Iya gue pusing loh asli dari Pusing banget, kan? kagak masuk. Emang Dari makanya- bulan sebelum Ramadan ya? Iya, Dari iya. bulan Ramadan, Dari sebelum terus Ramadan. overnya itu ketika Ramadan. Gile, gue seakan-akan kayak belajar tanpa guru dan guru itu cuma ngasih soal. emang Dijelasin, cuman jelasinnya nggak semua dosen itu ngejelasin secara gamblang, cuma abstraknya doang. Habis itu Emang. langsung dikasih tugas, dikirim deh ke web. tatap muka aja nggak jelas, apalagi daring gitu. Iya betul. Tatap muka aja kita ya nilai udah empot-empotan, apalagi daring kan gitu. Gue bingung kadang lu asli terus. Daring kan semuanya ya serba daring gitu kan. Dan di lain sisi juga banyak guru-guru yang curhat, mereka itu lebih capek dengan sistem daring ketimbang sistem tatap muka. Soalnya kalau misalkan sistem tatap muka kan mereka hanya ngajar, ngasih materi, terus mereka balik ke ruangannya. Tapi kalau sistem daring ini mereka bikin grup WA banyak, terus dengerin laporan satu persatu. Belum lagi kalau misalkan HP mereka nggak support, Iya. itu makin pusing kan mereka itu. Apalagi kita yang diajar sebagai mahasiswa ya, itu kan tadi guru-guru SMP, SMA dan SD. Apalagi yang kayak anak kita mahasiswa, emang sih secara IT mah oke lah, standar gitu. Tapi lu waktu itu gimana? Dari gue puyeng sih buat laporan, Ya gimana ya? kayak nggak ngerti. Bingung sih, entah dari guru entah dosen itu kan. Kalau yang guru dosen itu bener-bener amanah, dia pasti lebih kreatif gitu ya dalam merangkai apa alat komunikasi, alat elektronik untuk daring gitu. Tapi kalau yang guru dosen yang acuh-acuh ya dia cuma kasih tugas doang udah. Kan tugas itu kita kalau ngerjain butuh kota kan ya. Kota itu ya kita kagak dapet duit jajan, gimana mau beli kotanya tuh. Bingung di situ tuh. Untungnya juga kan ada beberapa, bukan untung sih, sebenarnya hanya beberapa orang yang beruntung ya. Ada beberapa orang yang beruntung mereka ada di rumahnya atau di kosannya yang Ada masih wifi tertahan, ya? karena yang sekarang nggak boleh pulang kampung kan. Akhirnya mereka tertahan buat stuck di kosan mereka. Itu ada wifi di sana. Coba buat anak-anak yang nggak ada wifi. Kesiannya gitu. Rumahnya, di Apalagi kosannya. kalau Gue tuh nggak sampai mikir, gue gimana ya? Kampus di rumah kagak ada support wifi, terus ada sih di RW untuk menyediain kalau misalkan ada tugas sekolah dan sebagainya masih boleh gitu di RW. Cuman kan ada canggung ya, apalagi kurang dekat sama tokoh masyarakat di wilayah kita. Sekolah di tempat jauh, kuliah di tempat jauh, dan tetap bisa misalkan ngekos tiba-tiba balik ke wilayah, kan agak canggung buat ngomong dulu sama mereka yang minta izin untuk hak kita yang mereka berikan kepada kita gitu. Cuman tetap agak canggung gitu untuk minta password wifi-nya apa, tetap agak canggung. Akhirnya gue bingung, ya udah lah, misalkan emang nggak bisa, ini gue sampai beberapa tugas belum laporan loh, gara-gara gue belum ada akses jaringan wifi, itu masih gantung gitu. yang banyak banget sih problem-problem di daring ini kan, problem gara-gara corona ini. Iya. Dari apa namanya, dari Akses kota kendaraan kalau misalkan tapi ngebahas ke sana ya, tapi nggak bisa Apa? Oh ya di mana? kan di lain sisi dengan sistem daring ini di lain sisi ada keuntungannya. Menurut gua belum ketemu. kalau menurut gue ya adanya ya dari siswa, murid, mahasiswa, dosen itu ya ada kreatif di dalam merangkai inilah Konten sistem pembelajaran. daring itu. Jadi dia lebih efektif bikin video atau ngedit gitu. Pasti kan ada kayak gini kan. Iya, untuk meningkatkan kemampuan dalam IT-nya ya, Nah, khususnya dalam gadgetnya lah. Iya. Cuma ya mereka gitu, kota kita habis, duit kita kan jajan gak dapet. Terus tapi ada lagi nih yang lebih penting, apa-apa. kita kuliah daring, kita nggak dapet apa-apa, tapi UKT kita nggak miring-miring. Nah Iya. gimana? Nggak ada fasilitas kampus yang kita dapat. Kita udah rugi banget asli.
dari cara pembelajaran kita udah begitu jelas, nggak connect kan. Kuliah daring, Kota habis duit kita, yang penting dari sono gitu. kuliah daring UKT kok nggak miring gitu ya. Iya. Gimana sih? Iya kadang kita juga mau, yang nggak kitanya sih, harusnya emang ada inisiatif kita sebagai mahasiswa, karena ada beberapa kawan gua nih dari kampus mereka yang adalah beberapa gitu yang emang direkomendasikan, ayo silakan yang ingin diajukan. Mereka yang memang ingin UKT-nya itu agak dimudahkan gitu, agak dipotong. Ada beberapa, tapi ada juga gerakan-gerakan mahasiswa kayak BM-nya atau anggota himpunannya mahasiswa, mereka mengajukan ke kampus untuk bisa pemotongan UKT. Seharusnya Itu sih harus ada pergerakan seperti itu. harus banyak bergerak. Cuman karena sekarang ya kita susah bergerak juga, ya bagaimana untuk bergerak gitu, untuk kita jalan keluar aja nggak bisa sekarang kan, yang harus di rumah aja. Ya begitu sih, emang gimana ya, udah kota duit dari kita juga yang dapat duit jajan kan ya, kemana-mana susah. Aduh ya Allah, udah masalah lockdown. Tapi UKT kita ya tetap gitu, maksudnya kagak adil kalau menurut gua gitu. Gak adil. Iya, asli itu. Jadi udah bener-bener kita udah nggak dapat ilmu, kagak dapat UKT miring gitu kan, udah nggak jelas gitu. Jadi ya kalau bisa sih UKT miring, kalau bisa satu mahasiswa dapat kuota gratis kayak Tapi ada kan nih masuk kayak di UNJ sebelah kita tetangga juga dapat tuh kuota. kuota gratis gitu per mahasiswa. Jadi per mahasiswa mereka hanya laporan apa gitu, atau hanya dari MPM mereka itu dapat mereka apa namanya, distribusi kalimatnya gimana ya, jadi mereka itu dikasih subsidi kota, itu dapat loh dari beberapa kampus itu. Satu mahasiswa berapa gitu? Cuman nggak semua akses mahasiswa kan sama ya kartu perdananya. Nah, itu masalahnya kartu perdananya. Misalkan kartu perdana A, udah yang A doang yang semua yang A tuh. Oh, iya, Atau iya. mahasiswanya yang ganti kartu untuk dapat Iya. kuota itu. Itu juga katanya buat ini doang, buat apa namanya, e-learning doang, percuma kan. Padahal kita kan nyari ini kan dari Google, dari YouTube kan bisa kan nyari wawasan. Dan ya pasti dibantahnya kayak gini deh, kampus kan juga kampus butuh akomodasi untuk bisa bergerak dan aktif. Masih ada orang-orang yang memang kerjanya di lapangan gitu. Kalau misalkan UKT-nya beda, bagaimana untuk gaji mereka? Ya udah kelihatan lah fakta ya di lapangan, kalau memang ada pekerjaan yang gajinya itu terpaksa harus dipotong kan karena Iya. kondisi, karena Iya. bukan karena sengaja tapi karena kondisi gitu. Begitu dengan ini, mungkin ya ini hanya asumsi aja, mungkin ini juga salah satu bentuk daripada kelimpahan problem dari COVID-19 dan PSBB gitu loh. Akhirnya ya mau nggak mau harus seimbang gitu loh, mahasiswa dengan nggak dapat fasilitas hanya daring aja, begitupun juga dengan karyawan-karyawan kampus yang memang mereka pun juga kerjanya nggak terlalu full. Iya. Masa mereka mendapatkan gaji full juga gitu loh. Jadinya lebih menang di dia gitu, lebih Mau enak antara di dia. menang sama nggak menang banyak sama dikit itu mah sebenarnya bagaimana kebijakan kampus aja gitu loh. Kalau memang kampusnya tetap dengan kondisi normal dalam keadaan belajar yang nggak normal, mungkin emang kurang bagus ya. Iya. Karena di lain sisi juga kita mahasiswa ada juga ya nggak bisa ngambil tarik apa namanya kesimpulan kalau mahasiswa itu hanya dibayar UKT-nya dibayar orang tua semua atau ditanggung sama orang tua semua. Kan ada juga yang mereka Iya. kerja, yang mereka nyari penghasilan. Ada juga yang memang dalam kondisi seperti ini ya jelek-jeleknya ya, ada yang di PHK atau gajinya dipotong. Itu kan nyusahin mereka juga buat bayar UKT ya. Ini emang bingung gitu, misalkan kayak misalnya pasti ada yang anak yatim atau piatu, apalagi yatim piatu, dari apalagi dia hidup sebatang kara, tapi dia niat kuliah, tapi mau kerja juga bingung, mau nge-grab PSBB, mau ngangkut siapa gitu, yang cuma ngangkut barang sama food doang kan, makanan itu juga jarang kayak gitu. Jadinya bingung gitu. Kalau bisa ya ada keringanan untuk UKT dipotong gitu.
setengah atau seberapa gitu kan ya. Berharap Sama-sama ada kayak enak, gitu ya. kan. Kota gratis. Satu orang 40 GB lah lumayan. 40 GB, tapi hati-hati nanti malah dialih gunakan lagi. Yang penting mah bener-bener jujur buat bener-bener buat belajar gitu. Iya, intinya kan hanya untuk Jangan yang negatif deh. yang sampai udah dikasih subsidi malah digunain buat main PUBG lagi. Main PUBG tuh astagfirullah mahasiswa jangan begitu dah sayang. Ya Allah, dengan Dia rela ya, dengan rela kota bergebe-gebe habis buat main PUBG tapi kagak rela buat menuntut ilmu gitu. Astagfirullah emang dah. Zaman now emang kagak ada obatnya ya. nggak ada obat. Anak zaman now nih. Sampai trending topik apa namanya? Mahasiswa mempertanyakan tentang UKT ini dengan hashtag Mendikbud dicari mahasiswa. Pak Nadiem nih dicari mahasiswa. Kita mau audiensi, kita mau ngobrol. Mantap. Iya, jadi tagar hashtagnya itu Mendikbud dicari mahasiswa. Rame ya. Jadi mahasiswa itu pengen audiensi sama Pak Nadiem. Kalau Pak Jokowi manggilnya Mas Nadiem karena masih muda. Jawa juga Jawa Mas. Mas Nadiem gitu loh. Jadi berharap mahasiswa ini bisa diberikan kemudahan, keringanan ya dalam UKT, dan kita pun berharap seperti itu. Karena ngerasa banget loh, saya aja kadang, gua aja kadang bingung nih gimana ya nanti ke depannya. Karena gua sendiri buat kuliah nggak ada timpahan dari mana-mana gitu kan. Artinya gua sendiri juga bayar UKT secara personal, nggak ada tanggungan dari keluarga ataupun dari manapun gitu. Ini agak ngeberatin. Gua khawatir juga bisa bayar full di sini bang. Kalau nggak bayar full kan artinya bakalan dicap cuti ya. Kalau nggak sampai dengan ujian, apalagi ujian ada yang udah jalan UAS, ada yang akan UAS atau ada yang proses UAS. Ya berharap aja lah semoga UKT ini bisa tingkat setengah minimal. UKT setengah ya, semoga corona cepet hilang dah biar kita nggak daring-daring mulu asli dah. Tatap mukanya kita ilmu belum pernah nyangkut ya, apalagi daring gitu, tambah nggak jelas gitu, cuma modal absen doang. Ternyata absen doang udah, tapi pas udah jelasin Allah alam paham kagaknya gitu. Kayaknya ente deh. Sebelumnya mah ya ada paham dikit mah. Alhamdulillah dah. Berharap ya kayak gitu ya, semua harapan kita semoga Allah kabul ya. Corona cepet hilang, corona hilang, biar cepet masuk. dia masuk ke kuliah. Tapi kalau bisa UKT sekarang ya potong dulu dah. Sekarang aja dah, bulan sekarang gitu ya. Kalau enggak semester sekarang ini ya. Semester ini. Kita biar ada keringanan juga lah. THR lebaran. THR lebaran siap. Ya, jadi itu obrolan kita tentang UKT, daring dan sistem pendidikan sekarang ini yang lagi berlangsung. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channelnya Eza Zaman. Di like, komen yang positif, jangan yang negatif, oke? Yuk. Jangan lupa di share kalau ini manfaat, oke? Semoga bermanfaat sih. Instagramnya apa? Eza_zaman. Aditya 17. Yang kepo follow aja, Yuk. oke? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.